Oke, silahkan dibuka kameranya. Kemudian saya absen. Oke, saya lihat di sini sudah muncul Adelvina. Oke, kemudian ada Agnes Mone, ada Arista, ada Finlansia. Kemudian siapa lagi ya? Hanya segitu ya yang baru muncul. Ini ada lagi, ada Sitri. Lalu siapa lagi yang ada ya? Saya Miss. Oke, thank you ya. Agnes Mone sudah memperlihatkan diri. Kemudian saya lihat di sini ada Desi. Oke, ya Desi agak buram ya. Mungkin cari cahaya yang lebih bagus atau mungkin dilap dulu kameranya. Ya, oke. Mungkin sambil kita mulai, mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang hadir. Tapi tenang saja, bagi yang tidak hadir juga bisa mempelajari materi hari ini melewati atau melalui video pembelajaran seperti biasa. Hanya saja uh, kita bisa lebih interaktif di sini. Maksudnya saya bisa mengajukan pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan kalian, kemudian saya bisa melihat satu persatu kalian menjawab pertanyaan atau mungkin menyimpulkan materi yang sudah kalian dengar atau pelajari hari ini. Ya, masih seperti itu, seperti biasa. Pertemuan kita tidak banyak. Kenapa? Karena akan ada banyak libur, terutama libur hari raya agama Hindu. Jadi saya ingin lebih efektif lagi atau kita lebih memanfaatkan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jadi ya tidak ada tertinggal. Ya mungkin minggu depan kesempatan terakhir sebelum hari raya, tapi saya kurang yakin karena itu libur fakultatif tergantung dosennya. Kalau online masih bisa ya, tapi offline itu yang kemungkinan agak susah karena banyak dari dosen-dosen sudah sibuk, mungkin ada yang pulang ke kampung halamannya ya untuk mempersiapkan hari raya. Jadi saya belum bisa memastikan minggu depan kita bisa kuliah atau tidak. Oke, nanti tunggu saja pengumuman dari Bapak Kaprodi ya, atau Bapak Ketua Prodi yaitu Mr. Dedi. Ya, langsung saja saya akan share materi hari ini. Sebentar ya. Ini sudah waktunya sudah cukup lewat, tapi masih belum ada penambahan mahasiswa ya yang hadir hari ini. Oke, tidak masalah. Mungkin ada kegiatan sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, ya apakah sudah terlihat? Jika tidak, mungkin bisa info ke saya. Kalau Sudah memang tidak terlihat, terlihat, oke, sudah terlihat ya. Terima kasih. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan kalian eh, ke proses pembelajaran yang dinamakan SEL atau Social Emotional Learning. Mungkin beberapa minggu lalu atau ada materi yang sempat saya sebutkan atau saya jelaskan tentang sosial ya. Tapi di sini lebih fokus ke proses pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang kita kan dari program studi pendidikan bahasa Inggris, jadi pembelajarannya mulai lebih spesifik ke mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini selain saya akan memperkenalkan proses pembelajaran ini, saya juga akan eh, menjelaskan bagaimana penerapan sel ini, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, walaupun sebenarnya kalian masih lama untuk praktek mengajar, tapi setidaknya saya bekali kalian dengan teori-teori dan juga ilmu baru ya tentang pembelajaran. Nah, sekarang lebih ke bahasa Inggrisnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini capaian pembelajaran. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Mungkin
Nanti kalian bisa membacanya ya lewat video pembelajaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Karena hari ini saya ada 18 slide yang harus saya jelaskan ke kalian. Nah, kita mulai dari di sini ada beberapa pendahuluan. Di sini ada pembelajaran abad ke-21 yang dimana lebih dari sekadar akademik. Jadi kalau biasanya akademik saja berfokus, sekarang di lebih dari akademik begitu maksudnya. Nah, di sini pembelajaran abad ke-21 tidak lagi cukup hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif. Siswa yang mampu mengelola emosi, berkolaborasi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab terbukti memiliki hasil belajar yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, kalau saya lihat sih anak-anak zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang dia lebih ke emosinya ya yang labil. Maka dari itu ada proses pembelajaran ini ya, yang dimana bukan hanya tentang pendidikan atau tentang ilmu yang diajarkan dalam proses pembelajaran, tapi juga ada bagaimana cara seorang siswa mahasiswa itu bisa mengelola emosinya. Jadi tidak labil lagi, tidak cepat marah-marah, tidak cepat istilahnya baper, terbawa perasaan, yaitu dia tidak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ada tantangan siswa modern. Nah, kalian kan di modern ya, di era modern sekarang. Di sini bisa dilihat banyak siswa yang cemas kalau disuruh ngomong, berbicara. Terlihat ya, kemarin-kemarin kalian juga pernah bilang ke saya bahwa ada rasa cemas, harus berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga mereka mengalami kesulitan berkolaborasi, seperti mereka bekerja kelompok atau bekerja dalam satu kelompok atau bekerja dalam grup. Nah, itu mereka mengalami kesulitan. Terus ada kurangnya kepercayaan diri. Nah, ini adalah hambatan yang nyata, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Biasanya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya dia paham apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa Inggris ya atau native speaker. Hanya saja mereka tidak bisa meresponnya. Mereka mengerti, tapi mereka takut untuk merespon entah pertanyaan atau merespon pendapat. Misalnya kan kalau ditanya pendapat mereka biasanya tidak merespon. Nah, biasanya kebiasaan orang Indonesia itu mereka itu sangat lancar ketika diajukan pertanyaan tentang jati diri, misalnya what is your name, how old are you, where is your address, kayak gitu ya pertanyaan yang eh identity ya atau identitas itu mereka lancar sekali. Nah, mereka biasanya get stuck atau seperti mematung, tiba-tiba jadi patung ketika diberi pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk memberi alasan atau reason. Nah, reason why. Nah, itu salah satu eh, kelemahan orang Indonesia ya. Mereka sulit untuk mengemukakan pendapat, padahal sebenarnya sudah ada. Mereka mengerti maksud pertanyaan itu. Tapi karena malu, karena cemas, rasa cemas itu sulit dikeluarkan apa yang ada di kepala mereka. Oke, itu. Nah, di sini ada peran sel dalam bahasa Inggris. Sel dapat membantu siswa membangun kepercayaan diri yang komunikatif. Selain itu, sel ini berperan dalam mengajarkan siswa bagaimana menghargai perbedaan budaya, mengembangkan empati dalam interaksi lintas bahasa. Jadinya sebenarnya kuncinya dari sel inilah percaya diri ya. Bagaimana agar siswa itu percaya diri, ya terutama percaya diri dan juga komunikatif, terutama dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, itu dia. Mungkin sebelum kalian mengajar atau mempraktekkan proses pembelajaran ini, mungkin bisa atau saya pakai ke kalian agar kalian bisa lebih percaya diri, terutama dalam berbicara bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang kan mata kuliah umum ya, bahasa Indonesia saja dulu. Itu dulu, sementara untuk pertemuan hari ini, kita atau saya ingin kalian lebih speak up atau lebih berani berbicara. Setidaknya kalau kalian berbicara atau mengemukakan pendapat dalam bahasa Indonesia, setidaknya bisa ya, karena kenapa? Itu bahasa
nasional kalian, pasti kalian paham bagaimana mengucapkannya lebih cepat. Misalnya kalau ada ide di kepala langsung bisa kalian transfer lewat eh, bicara ya. Seperti itu. Kalau bahasa Inggris kan kalian berpikir dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian bagaimana kalian transform apa isi kepala kalian, kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, itu kan prosesnya lumayan double ya. Tapi kalau misalnya sudah memakai bahasa Indonesia, saya rasa tidak selama itu, tidak perlu double proses atau prosesnya dua kali gitu ya. Oke. Nah, kita akan lebih mendalam mengenal social emotional learning atau SEL. Nah, di sini ada ahlinya namanya Castle. Menurut Castle, collaborative eh, collaborative for academic social and emotional learning itu dia yang dikenal dengan SEL adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu mengelola diri secara holistik, mencakup dimensi akademik, sosial, emosional, dan karakter. Nah, kan biasanya cuma dimensinya akademik, karakter, sama sosial. Nah, ini ada tambahannya emosional. Itu dia. Nah, di proses pembelajaran ini atau sosial atau di sel ini, siswa belajar memahami dan mengelola emosi pastinya dengan cara mengenali perasaan diri, merespon situasi dengan bijaksana. Nah, kadang-kadang orang baik, pintar, tapi tidak bijak, nah, itu, atau tidak bijaksana. Nah, ini bagaimana biar siswa itu terlatih untuk berpikir secara bijaksana, ya. Kemudian siswa bisa menetapkan tujuan positif. Misalnya menentukan dan mencapai tujuan belajar yang bermakna. Lagi-lagi muncul kata bermakna. Kemudian menunjukkan empati. Misalnya memahami dan menghargai perspektif serta perasaan orang lain. Nah, kadang kan egonya tinggi, tidak mau memahami atau menghargai perasaan orang lain ya. Eh, perasaan lain, orang lain, atau mungkin perspektif di sini misalnya point of view atau pandangan orang lain, misalnya dia ego merasa benar, tapi dia tidak coba mendalami point of view orang itu. Belum tentu salah kan, kita selalu menganggap selain kita itu salah, kita benar. Nah, itu perlu diperbaiki ya lewat sel ini. Nah, kemudian di sel ini ada membangun hubungan sehat. Ya, di sini lewat berinteraksi secara positif, produktif, secara dengan sesama. Jadinya bagaimana caranya berinteraksi, bukan hanya berinteraksi saja, tapi bisa interaksinya secara positif, ya bisa membangun diri, bisa termotivasi, dan istilahnya keren sekarang tidak toksik, gitu ya. Kalau kalian berinteraksi tapi dengan orang toksik, better kalian go away atau pergi dari mereka. Jangan tetap di circle yang toxic itu. Oke, yang terakhir keputusan bertanggung jawab. Nah, di sini biasanya gampang sekali memutuskan sesuatu, tapi eh, tiba-tiba nggak bertanggung jawab dengan kabur. Nah, itu kan berani memutuskan, tapi kalau sudah tidak bagus keputusannya, langsung kabur. Nah, itu jelek ya. Nah, sekarang siswa dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Jadinya mereka bisa belajar bagaimana memutuskan pilihan atau memilih pilihan yang etis dan juga tidak hanya sekedar memilih tapi mereka memikirkan ke depannya bakal bagaimana risikonya, dampaknya bagaimana. Jadi bukan sekadar memilih. Ya berpikir dulu sebelum memilih, intinya seperti itu. Tapi jangan terlalu lama berpikir atau istilah kerennya overthinking. Nah, di sini anak muda zaman sekarang lebih sering overthinking. Lama sekali berpikir. Ya, seharusnya ada limitnya, ada batasnya. Berapa lama untuk berpikir. Kalau terlalu lama, berarti itu overthinking namanya. Misalnya kalau kalian berpikir dikasih waktu sehari, jangan sampai molor sampai 2 hari. Kalian harus lebih bertanggung jawab. Dikasih waktu sehari ya, harus sehari itu dapat memilih keputusan atau mendapatkan keputusan yang pas atau tepat. Kayak itu.
Mungkin saya belum ada pertanyaan nanti. Kalau ada pertanyaan, saya akan melempar ke kalian. Ya, karena ini menarik sekali karena tentang psikologi atau emosional seseorang. Nah, ini ada 5 kompetensi sel. Diawali dengan self-awareness atau dikenal dengan kesadaran diri. Ya, rasanya pernah juga saya bahas. Nggak apa-apa ya, kita sejenis review lagi, kita ulang lagi. Biar melekat di kepala dan bukan hanya sekedar hafalan, tapi bisa dijadikan istilahnya teori bukan ya, pandangan baru ya, new point of view seperti itu. Nah, di sini self awareness adalah kemampuan mengenali emosi, pikiran, nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Saya rasa sudah pernah saya minta kalian untuk berada di depan cermin, bercermin, kemudian kalian lihat apa sih eh, hal yang buruk yang ada pada wajah kalian. Kemudian apa sih yang menarik dalam wajah kalian atau di wajah kalian? Kalian, saya lihat senang banget ya selfie. Kemudian kompetisi ini menjadi fondasi penting agar siswa dapat belajar dan lebih terarah dan percaya diri. Jadinya dengan memahami diri sendiri, kenal dengan diri sendiri, tahu emosi. Misalnya kalian, apa yang membuat kalian terbawa perasaan? Kalian bisa mengontrol itu dulu ya. Apa yang membuat kalian tidak percaya diri dikontrol dulu. Ya, istilahnya disembuhkan, healing dulu. Oke, nah ini ada beberapa indikator kompetensi. Yang pertama, mengenali dan menamai perasaan diri sendiri. Ya, istilahnya kalian tahu apa yang menyebabkan kalian bad mood, apa yang menyebabkan mood kalian bagus, istilahnya mood boosternya ya, apa yang bisa membuat kalian bangkit, senang, itu kalian tahu. Jadi kenalilah itu. Ya, kalian tahu perasaan kalian sendiri. Nggak mungkin kalian minta orang untuk memahami perasaan kalian. Ya jelas, mereka kan bukan kalian. Bagaimana caranya mereka memahami? Tidak bisa ya, harus diri sendiri yang memahami. Makanya self-awareness namanya. Kemudian memiliki kepercayaan diri yang realistis. Ya, maksudnya di sini, percaya diri itu ada levelnya ya, maksudnya ada batasnya. Istilahnya jangan terlalu over. Nah, karena ada istilah overconfidence, terlalu percaya diri. Intinya kalau yang berlebihan tidak bagus, percaya diri yang berlebihan juga tidak bagus, harus pas. Ya, percaya diri. Kalau percaya diri berlebihan, jatuhnya akan sombong, oke? Itu. Jadi percaya diri, tapi tetap istilahnya low profile, rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri, ya. Ini bagus pertanyaannya. Mungkin kalian bisa jelaskan apa sih bedanya rendah hati dengan rendah diri. Sama-sama low, rendah. Tapi apa sih bedanya? Ya, mungkin saya stop share biar lebih interaktif lah. Tidak saya saja yang ceramah, tapi kalian juga berpikir. Nah, pertanyaan saya sih simple. Apa sih beda rendah hati dengan rendah diri? Gampang ini saya rasa. Cuma saya ingin kalian berpendapat dengan istilahnya pendapat kalian yang simple saja. Jangan overthinking, jangan seperti benang kusut ya, lalu muter-muter gitu ya. ChatGPT boleh tanya, tapi kayaknya ChatGPT itu lebih ribet ya, lebih terlalu teoritis dan tidak make sense kadang-kadang. Oke, coba kalian berpikir apa bedanya rendah hati dengan rendah diri. Oke, silahkan saya tunggu. Siapa mau? Ada yang rendah diri, ada yang rendah hati. What the difference between them? Apa bedanya? Oke, rendah hati itu orangnya seperti apa? Rendah diri itu seperti apa? Mungkin kalau kalian tidak bisa menjelaskan, mungkin kalian bisa memberikan contoh tindakan yang dikatakan rendah hati atau tindakan yang dikatakan rendah diri. Persamaannya sama-sama rendah. Yang mana yang lebih positif? Rendah hati atau rendah diri? Ini kan kata-kata yang biasa sih kalian gunakan ya, tapi apakah kalian memaknainya secara mendalam? Oke, siapa yang bisa bantu saya? Mungkin dengan contoh boleh, ya.
Berapa orang sih ada hari ini? Oke, ada 14 orang. 13 ya, karena tambah saya jadi 14. Oke, kasih saya perbedaan. Siapa yang mau coba? Langsung Saya, aja. Miss, Oke ya, Agnes gimana? eh, rendah hati itu menyadari kelebihan diri tapi tidak sombong, tetap menghargai orang lain juga, Miss. Lalu, rendah diri? Eh, Kalau rendah diri itu sifat negatif merasa diri tidak berharga, tidak mampu atau selalu kurang dari orang lain. Oke, good job. I like your opinion ya. Bagus itu ya. Ada yang punya jawaban berbeda atau mungkin setuju, setuju sama Agnes gitu. Kita ada jawaban yang berbeda. Tidak ada jawaban salah ya. Namanya juga point of view atau pandangan. Tuh. Atau kalian bisa terinspirasi dengan jawabannya Agnes? Boleh? Atau mau menambahkan? Atau mungkin tidak setuju? Silahkan. Ya, Miss. Iya. Sandra? Oke, silahkan. Kalau rendah hati itu adalah menunjukkan kita tetap menghargai seseorang meski kita sendiri mempunyai kemampuan atau di atas dia. Sedangkan kalau rendah diri yaitu sebaliknya itu tidak merasa tidak berharga atau tidak mampu, tidak mau membandingkan diri dengan orang lain karena merasa tidak berharga, Miss. Oke, poinnya tidak berharga ya, rendah diri. Ya, kedua jawaban kalian itu sangat tepat, sangat bagus ya menurut saya. Karena memang sudah dapat poinnya tertuju pada poin antara rendah hati dan rendah diri. Intinya kalau rendah diri pasti hal yang negatif ya, bikin kalian down, moodnya jelek, seperti itu. Dan pastinya satu hal yang membedakan mereka, kalau rendah hati pasti tidak ada rasa percaya diri ya. Rendah diri maksud saya, sorry. Rendah diri tidak akan muncul rasa percaya diri karena sudah rendah dia, dirinya sendiri. Ya, hatinya pun rendah. Nah, bagaimana kalau rendah hati? Rendah hati bukan percaya diri ya, tapi dia istilahnya low profile dia. Ya, dia menghargai seperti dibilang tadi oleh Sandra atau oleh Agnes ya. Seperti itu. Lebih menghargai ya. Percaya diri, tapi percaya dirinya tidak berlebihan, ya, tidak over confidence. Tapi istilahnya kalau levelnya kan ada yang percaya diri, cukup percaya diri, sangat percaya diri, terlalu percaya diri. Berarti ini tipenya hanya percaya diri ya, karena dia masih low profile, tidak sombong istilahnya, dia tidak mau, dia bisa, dia mampu, tetapi dia tidak mau mengumbar-ngumbar itu dia, ya rendah hati. Oke. Kita lanjut ke materi. Ya, oke. Ya, apa terlihat? Sudah terlihat? Saya kembali ke slide ya, slide PowerPoint-nya. Oke, tadi itu indikatornya sudah. Oke, ini saya rasanya belum ya, memahami kekuatan dan area pengembangan diri. Seperti tadi, memahami apa kekuatan kalian atau keunggulan kalian, kemudian memahami apa kelemahan kalian. Kalau ada kelemahan ya, jadikan kekuatan itu ya. Atau di hiding dulu, disembunyikan dulu. Jangan terlalu terlihat. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan ke pembelajaran bahasa Inggris? Seperti di sini ada contohnya, contoh aktivitas bahasa Inggris. Di sini berhubungan dengan aktivitas feeling atau perasaan. Dengan pertanyaan, how are you feeling today? Ada I'm happy, I feel nervous about the test, I'm excited to learn today. Ya, seperti itu. Siswa menggunakan kosakata emosi untuk mengekspresikan kondisi perasaan mereka secara otentik. Nanti ya, setelah selesai saya menjelaskan materi hari ini, saya ingin kalian atau saya ingin melakukan aktivitas ini. Saya ingin tahu how are you feeling today. Jadi bukan hanya sekedar di kelas saya, tapi dari pagi sampai malam ini, ya. Mungkin bisa kalian sebutkan perasaan kalian hari ini. Nanti ya, di akhir materi ini. Itu dia, itu bisa. Oke, tapi kadang-kadang siswa atau mahasiswa itu menyembunyikan perasaannya. Sebenarnya lagi sedih, lagi galau, tapi
pura-pura happy. Ada yang seperti itu. Cuma mungkin nanti saya minta kejujuran kalian. Saya tidak minta alasan, saya tidak minta kalian bercerita kenapa gitu ya. You don't need to share. Just show your feeling. Jadi cukup tunjukkan perasaan kalian tanpa harus eh, menjelaskan alasannya ya. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua ada self management, manajemen diri. Nah, bagaimana sih mengatur diri sendiri ya itu intinya. Apa yang diatur ya emosi, pikiran, perilaku agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Nah, dalam belajar bahasa Inggris, berarti siswa mampu mengatasi rasa frustasi dan tetap konsisten berlatih. Ah ya, dalam belajar itu ada frustasinya ya. Saya harap sih kalian selama kuliah ini, selama semester 1 dan 2 ini, tidak merasa frustasi. Ya, nah coba sekarang diatur bagaimana mengubah rasa frustasi itu menjadi rasa senang, nyaman, kemudian menikmati, enjoy. Jangan dijadikan frustasi, tapi dinikmati saja. Masalah kan selalu ada, tapi sekarang tinggal kalian bagaimana menghadapi masalah itu, ya. Nah, di sini ada juga indikator kompetensinya sama seperti tadi. Ah, tiap kompetensi sel itu ada indikatornya. Yang pertama, mengendalikan emosi negatif saat menghadapi kesulitan. Nah, ketika intinya mengendalikan emosi itu susah, apalagi emosinya yang bentuknya negatif seperti berpikir negatif, negative thinking, kemudian merasa kesulitan itu sebagai cobaan, ya, tidak memaknai, maksudnya mungkin ada sesuatu di balik kesulitan itu, dan nanti endingnya pasti akan mendapatkan hal yang positif, maksudnya mendapatkan keuntungan, atau ternyata saya sulit begini, endingnya bagus, saya dapat ternyata saya lebih berkembang, saya dapat rezeki seperti itu, ya. Kemudian mengelola stres, belajar secara sehat. Mungkin kalau ngomong aja gampang ya. Sebenarnya itu dari diri sendiri. Gimana kalian bisa mengembangkan positive vibes kalian. Nah, bisa kalian belajar dari Sofia, itu bisa belajar dari yoga. Itu bisa ya. Itu itu juga salah satu cara untuk mengatur emosi. Yang paling simpel sih tarik nafas, keluarkan ya. Seperti itu. Tarik nafas, keluarkan itu cara mengatur emosi lewat pernapasan gitu ya. Kemudian indikator selanjutnya disiplin dan konsisten dalam belajar. Nah, ini juga agak sulit karena nggak disiplin. Kalau udah nggak disiplin berarti tidak bisa mengatur emosinya. Apalagi konsisten. Konsisten misalnya, ah nanti aja dah dikerjakan masih ada waktu gitu. Kemudian misalnya tiap hari kalian punya istilah rencana untuk belajar 1 jam. Tiap hari 1 jam belajar bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba kalian besoknya tidak belajar lagi. Nah, itu kan tidak konsisten namanya. Padahal kamu sudah punya rule-nya, kalian sudah punya rule-nya, tiba-tiba kalian langgar. Nah, itu namanya tidak konsisten. Nah, itu berhubungan dengan emosi. Mungkin waktu itu kenapa kalian tidak belajar karena lagi bad mood, lagi galau, kan bisa. Nah, bagaimana kalian mengenyampingkan perasaan kalian yang negatif itu, biar kalian kembali lagi konsisten belajar. Itu loh maksud saya ya. Nah, di sini ada contoh aktivitasnya My English Learning Goals. Nah, ini cara kalian ya dalam belajar, bagaimana kalian bisa mewujudkan tujuan kalian dengan kata I will. I will learn 10 new vocabulary words this week. I will practice speaking for 15 minutes every day. I will review my notes after every class. Nah, ini kan sebenarnya rencana, target, target mingguan, ya. Ada target mingguan, ada target harian. Nah, mungkin nanti kalau saya ingat saya akan tanya satu-satu ya. Apa sih goal kalian? Tidak mesti learning, ya. Mungkin yang lain. Goal, life goal, or goal of your life. Apa sih tujuan hidup kalian itu? Ya. Atau apa keinginan kalian yang ingin kalian capai? Dalam beberapa bulan, dalam beberapa minggu itu. Nanti saya ingin tanyakan. Oke, lanjut. Ini social awareness, kesadaran diri. Sadar sih ya, tapi kadang-kadang kebablasan tidak sadar.
Dari sini social awareness adalah kemampuan memahami perspektif dan perasaan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kompetensi ini sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain saja, tapi kalian harus tahu bagaimana atau tahu berasal dari mana orang yang kalian ajak itu. Jadinya kalau kalian sudah paham budaya mereka, kalian bisa memahami perasaan mereka. Misalnya ada budaya yang bukan budaya sih, kayak cara mereka bicara, kadang terlalu nadanya tinggi, kalian merasa tidak enak, merasa dimarahi kan? Kan ada beberapa daerah yang kalau ngomong orang itu pasti nadanya tinggi. Nah, itu kadang-kadang kalian merasa, ih kok orang ini marah-marahin saya? Padahal bukan. Padahal itu nadanya saja yang tinggi. Atau mungkin sering berkata kasar orangnya. Tapi tidak bermaksud berkata seperti itu. Kalau di Bali ada namanya Tabaleng ya. Itu orangnya selalu, kebanyakan ya, tidak semua, berkata kasar. Tapi itu sebagai persahabatan. Maksudnya dia friendly sebenarnya, bukan maksud mengejek, menghina, enggak. Tapi memang itu kebiasaan di sana. Apalagi kalau sesama daerah itu sudah biasa, nggak akan sakit hati, gitu ya. Nah, di sini ada empati lintas budaya, menghargai pengalaman dan perspektif orang lain, terutama dari budaya yang berbeda. Jadi kita harus menghargai. Kalau kita kan udah paham, oh dia biasa seperti itu, jadinya tidak terlalu diambil hati atau tidak baper. Nah, di sini ada aktivitasnya seperti cultural comparison. What is unique about Indonesian culture? What is similarities exist between Indonesia and UK? Nah, karena di sini di kelas ini tidak ada yang dari luar negeri, mungkin bisa dibandingkan di daerah kalian. Apa sih yang unik di daerah kalian? Itu harus kalian share. Kemudian apa persamaan dari budaya kalian dengan teman kalian? Itu juga. Tapi ini tidak bisa instan. Kalian harus ngobrol-ngobrol sampai kalian menemukan apa sih bedanya atau apa sih persamaan. Kemudian pastinya dengan perbedaan tersebut kalian harus menghormatinya ya. Jadi siswa belajar mendengarkan dan menghargai pendapat yang berbeda dalam diskusi berbahasa Inggris. Ya, oke. Kemudian ini langsung dua kompetensi yang berbeda, makanya lima. Mungkin kalau kalian hitung-hitung kok ada empat ya. Ini yang keempat dan kelima. Ada relationship skills, responsible decision making. Jadi skill bagaimana berinteraksi atau membuat hubungan, kemudian bagaimana bertanggung jawab dalam memilih keputusan. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Mungkin bisa lagi flashback atau kalian rewind lagi videonya ini. Nah, kita lanjut ke relationship skill. Kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat melalui komunikasi yang efektif dan kerja sama tim. Ya, kok tadi sempat saya bahas tentang bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama dalam satu tim. Nah, ini dia kompetensinya. Nah, seperti komunikasi efektif, aktif mendengarkan. Nah, biasanya di sini orang itu jarang mau mendengarkan. Kadang mendengar setengah aja, kemudian langsung berpendapat. Tidak bisa begitu ya, dengarkan dulu pendapat orang, baru mengemukakan pendapat. Seperti kemarin kan kita sempat adakan debat ya, diskusi ya. Ada beberapa yang tidak mau mendengarkan. Maksudnya dia memotong pembicaraan orang. Nah, itu tidak bagus itu. Berarti belum bisa bagaimana caranya meningkatkan relationship skill-nya ya. Itu berarti belum bisa dia. Kemudian kerjasama dalam tim yang beragam. Nah, kan tadi kan beragam itu tiap-tiap satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang, beberapa karakter yang mereka berasal dari berbeda budaya. Itu yang mesti dipahami. Ada yang slow orangnya, ada yang tidak gampang marah, relax orangnya gitu ya. Seperti itu ada yang emotion gitu ada. Kemudian bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif. Maksudnya di sini jangan pakai urat ya, jangan pakai emosi dalam menyelesaikan konflik ya. Namanya juga kerja kelompok pasti ada konflik, ada yang malas, ada yang cuek seperti itu ya. Nah, di sini aktivitasnya seperti role play.
Misalnya ini topiknya planning a holiday, merencanakan liburan. Siswa merencanakan liburan secara berpasangan dan mempresentasikan hasilnya. Nah, seperti mungkin kalian nanti kan kalian ada mata kuliah tour and travel, itu kan nanti kalian akan mencoba menjadi guide atau tour guide. Nah, di situ kalian berkesempatan untuk merencanakan eh istilahnya seperti pergi ke suatu tempat ya, tempat wisata, itu kan perlu perencanaannya dari awal. Mungkin kalian menyumbang untuk transportnya, untuk konsumsinya, kemudian kalian memilih tempatnya di mana liburan. Pikirkan juga resikonya, apakah terlalu jauh, apakah aman tempatnya, apakah harga tiket masuknya murah atau mahal gitu ya. Itu bisa itu kalau misalnya mahasiswa. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang kalian bisa pergi bersama-sama dengan teman sekelas kalian. Itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran atau perkuliahan ya. Nah, ini yang terakhir responsible decision making. Kemampuan membuat pilihan yang etis dan mempertimbangkan dampak bagi diri sendiri. Nah, di sini mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, memecahkan masalah secara sistematis, mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Misalnya ya, aktivitasnya you find a lost wallet at school. Nah, itu misalnya ada siswa atau kamu ya, ada satu orang siswa yang kehilangan dompetnya di sekolah. Nah, kemudian mereka berdiskusi. Diskusi apa yang mesti dilakukan ketika kehilangan dompet. Ketika seseorang kehilangan dompet itu didiskusikan. Mungkin kalian juga bisa mendiskusikan hal lain ya. Dicari aja topiknya yang menarik, itu bisa didiskusikan. Nah, sebenarnya ini mirip dengan yang di depan ya. Saya lupa apa, mungkin bisa nanti kalian flashback. Kalau saya lihat bedanya di situ kan diri sendirinya ya. Di sini melibatkan orang lain atau melibatkan kelompok gitu ya. Jadinya membuat keputusan bersama. Kalau tadi keputusannya individu dari diri sendiri ya. Mungkin saya kembali lagi yang mana ya tadi ya. Biar kalian nggak bingung. Yang pertama kalau nggak salah. Mana ya tadi? Ya, kayaknya ini. Oke. Bukan yang ini ya. Hmm. Yang ini rasanya yang pertama. Oke. Ya, agak mirip tadi. Ya. Nah, ini self management sih sebenarnya. Karena kan semua mencapai tujuan. Ya, oke. Mirip-mirip. Tapi kalau ini bedanya secara kelompok ya itu yang membedakan. Oke. Nah, di sini. Nah, ini ada alasannya mengapa sel penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, pastinya meningkatkan kepercayaan diri lewat komunikasi. Kemudian meningkatkan motivasi dan kolaborasi. Yang terakhir, mendukung intercultural communicative competence. Misalnya, sel membantu siswa menghargai perspektif budaya lain. Ya, itu eh, kompetensi yang penting, terutama dalam komunikasi berbahasa Inggris di era global. Kalau tadi kan saya kasih contoh di daerah masing-masing. Kenapa? Karena kan di kelas tidak ada warga asing ya, semua orang Indonesia. Tapi mungkin ke depannya kalau kalian misalnya hidup di luar negeri, kalian belajar ya mengenal budaya dari luar. Karena kan pasti totally different, akan berbeda. Kalau budaya Indonesia agak mirip-mirip, karena kita kan budaya timur, seperti itu. Kemudian ini ada strategi. Yang pertama, emotional check-in. Ini dilakukan di awal pembelajaran sebagai ritual pembuka, membantu siswa menyadari kondisi emosional mereka. Guru menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk jujur tentang perasaan mereka sebelum memulai aktivitas belajar. Nah, di sini maksudnya sel yang tadi itu diintegrasikan, dikombinasikan ya, atau digabungkan dengan strategi yang lain. Itu kalau sel itu kan bukan strategi tapi proses pembelajaran. Nah, kita awali dengan emotional check-in. Bagaimana sih caranya?
Pertama, guru menampilkan kartu atau gambar emoji, lalu bertanya, How are you feeling today? Ya, berarti di sini ada medianya kartu. Ditanya bagaimana perasaannya siswa itu. Siswa kemudian merespon secara lisan atau tertulis menggunakan kosakata emosi dalam bahasa Inggris, misalnya happy, excited, nervous, tired, seperti itu. Ya, nah di sini kayak tadi ya membangun self awareness, kan? Berarti strategi ini digabungkan dengan self-awareness. Jadi ada koneksi yang tercipta, koneksi emosional yang tercipta di awal pembelajaran. Jadi guru itu tahu bagaimana sih mood siswanya. Itu dia. Awal-awal dengan bertanya perasaannya bagaimana. Itu ya. Kalau saya beda, nanti saya terakhir baru saya tanya bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya, how is your feeling today? Tuh. Jadi nanti terakhir tidak kesimpulan ya, saya ingin tanya perasaan kalian. Kemudian selain tadi ya, sekarang sel itu diintegrasikan dengan cooperative learning. Ya, jadi kan kalau kooperatif biasanya bersama-sama ya, gimana tujuan bersama membangun keterampilan sosial sekaligus penguasaan bahasa. Ya, oke. Nah, di sini ada think, pair, share. Siswa berpikir mandiri, berdiskusi berpasangan, lalu berbagi ke kelas dalam bahasa Inggris. Jadi dipasangkan mereka, mereka sering sharing, berpikir ya, kemudian mereka sharing seperti itu. Biasanya berpasangan. Nah, ini ada selanjutnya jigsaw learning. Setiap anggota kelompok menjadi ahli satu topik, lalu mengajarkan kepada kelompok lain. Misalnya, kan pertama dibagikan kelompok, kemudian guru memberikan beberapa topik, ya. Jadinya nanti tiap kelompok punya satu topik. Nah, tugas mereka adalah nanti sharing ke kelompok lain eh, tentang topik itu. Jadinya mereka seperti ahlinya, paling tahu. Sedangkan kelompok lain tidak tahu, karena kan mereka sudah fokus dengan topik mereka sendiri. Jadinya mereka diminta untuk ahli atau paling tahu tentang topik itu. Itu dia. Setelah itu mereka bisa sharing, berbagi. Selanjutnya ada project based learning. Ya, siswa berkolaborasi menyelesaikan proyek nyata, membutuhkan negosiasi dan komunikasi aktif. Ini bisa kalian kerjakan. Kalian biasanya diberikan project oleh dosen, kemudian kalian mengerjakan bersama-sama. Itu. Semoga bisa selesai ya, agak banyak ini. Kita agak ngebut. Nah, ini ada reflective journaling. Nah, seperti apa? Ya, menulis jurnal yang reflektif setelah pembelajaran mendorong siswa untuk berhenti sejenak. Ya, jadi mereka berhenti untuk merenung tentang pengalaman belajar mereka sebelumnya, kemudian mengidentifikasi area yang ingin ditingkatkan. Ini sejenis refleksi sih, namanya juga reflektif, tapi ditulis dalam sebuah jurnal. Nah, ini adalah latihan self-awareness dan self-management yang efektif. Jadi ada dua sel yang diintegrasikan dengan strategi ini, yang namanya reflective journaling. Misalnya, today I learn, siswa merangkum materi yang baru dipahami. Ini sebenarnya kalian sudah tadi ya, sejenis menyimpulkan. Kemudian the most difficult part was, jadi yang mana sih yang paling susah gitu ya. Jadinya di jurnal itu mereka menglist ya, menulis apa yang susah yang mereka pelajari gitu. Kemudian I feel proud ya, siswa sejenis eh, dia bangga ya, dia merayakan, merasa wah saya bangga saya sudah bisa ini ya. Kemudian saya sudah lebih percaya diri. Sejenis memotivasi diri sendiri ya, karena sudah berhasil mungkin menjawab pertanyaan, mengerjakan tugasnya seperti itu. Itu dia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini role play. Ya, role play itu bermain peran. Nah, di sini siswa itu berlatih ekspresi bahasa, tapi juga menempatkan diri dalam perspektif orang lain. Di sini mereka melatih empati secara langsung. Misalnya asking for help, mereka berani, mereka terampil berkomunikasi saat membutuhkan bantuan, mereka bisa bertanya kayak gitu ya. Mereka kalau butuh bantuan, mereka berani bilang, tidak malu-malu. Istilahnya malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan dan kalian tidak mampu menyelesaikannya, tidak masalah kalian meminta bantuan orang lain itu konsepnya ya. Kemudian solving conflict.
mengembangkan kemampuan negosiasi dan menyelesaikan konflik secara damai. Iya, bagaimana caranya mendapatkan penyelesaian tanpa adanya konflik gitu, dengan cara negosiasi. Kemudian expressing opinion, melatih siswa menyampaikan pendapat dengan percaya diri dan menghormati pendapat orang lain. Jadi bagaimana mereka berpendapat dengan percaya diri, tidak gitu dengan menunduk, tidak harus membusungkan dada, kemudian bicara ya, talk something. Kemudian mendengarkan yang lain yang ada di belakang kelas itu mendengarkan dengan baik, tidak berbisik-bisik, tidak ngobrol, tidak ngerumpi, tidak menggosip seperti itu, tidak membuli. Biasanya ya, kalau saya lihat kalau ada temennya presentasi di depan pasti bisik-bisik temennya, kalau nggak eh, menghina sambil berbisik-bisik ya, "Ih, kok gila gitu ya, kok dia lupa ya kata-katanya, kok dia diam aja." Nah itu jangan. Jadinya di sini bagaimana menghargai sejelek apapun, seburuk apapun, selemah apapun, kalian cukup simpan dalam hati ya. Mungkin bisa memberikan masukan, tapi masukannya bukan menghina, tapi memberikan biar mereka bangkit ya, atau memberikan kekuatan agar mereka bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, kemudian strategi literatur based sell. Di sini menggunakan cerita, novel, video seperti itu sebagai media untuk mengeksplor emosi mereka. Ya. Nah, misalnya how did the character feel? Bagaimana karakternya dilihat di situ diidentifikasi dan karakternya itu dihubungkan dengan pengalaman pribadi siswa. Kemudian why did the character act that way? Kenapa sih mereka karakternya seperti itu ya? Menganalisis motivasi dan latar belakang tokoh dan mengembangkan berpikir kritis, tetap ya berpikir kritis. Kemudian what would you do in that situation? Nah, kalau kalian menjadi karakter itu, apa yang akan kalian lakukan? Itu simpelnya ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Oke. Nah, ini rancangannya. Oke, ini levelnya SMP, durasinya 50 menit. Kompetensi selnya ada self awareness, empathy, dan relationship skill. Ya, pakai strateginya emotional check-in. Menggunakan apa? How are you feeling today? Ya, tadi sih sudah ini. Kemudian vocabulary building, mempelajari kosakata happy, sad, angry, dan lain sebagainya. Harus dikaitkan dengan situasi mereka saat ini. Kemudian ada peer discussion ya, seperti tadi. Selain bagaimana perasaannya, juga ditanya kapan. Kapan nggak happy. Betul. Kenapa, kapan kalian nervous gitu. Jadi mereka berpasangan. Kemudian role play. Seperti dibuatkan situasi. A friend feels sad because a bad test score. Kemudian siswanya memberikan dukungan emosional dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir closing, pastinya reflection. Siswa melengkapi today I learn, I feel, I want to improve. Begitu. Ya, oke. Nah, di sini tantangan penerapan sel. Nah, saya langsung aja ya. Ini tantangannya guru lebih fokus pada target akademik dan kurikulum. Biasanya seperti itu guru. Kemudian keterbatasan waktu dalam sesi pembelajaran ya, karena sel ini memerlukan waktu yang cukup banyak. Kemudian kurangnya pemahaman dan kesiapan guru tentang sel. Gurunya belum paham. Makanya perlu ada pelatihan ya untuk guru. Kemudian siswa kurang terbuka dalam mengekspresikan emosi. Nah, di sini ya, kalau siswa nggak terbuka, sulit kita bisa memanage emosi mereka. Kemudian solusinya integrasikan sel secara alami dalam aktivitas bahasa yang sudah ada. Jadi biar nggak terlalu kaget dengan proses pembelajaran baru bisa diintegrasikan. Kayak tadi kan role play lah, diintegrasikan ya. Seperti itu, gunakan aktivitas sel singkat ya biar nggak terlalu menghabiskan waktu. Tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya gurunya kurang mampu, kurang paham ya ikut latihan, workshop, seperti itu. Kemudian bangun kepercayaan melalui lingkungan belajar yang aman dan suportif. Nah, terakhir ada refleksi. Nah, di sini refleksinya untuk kalian mahasiswa sebagai calon guru. Ya, yang pertama
Relevansi sel. Mengapa sel penting dalam pembelajaran bahasa Inggris dibanding pendekatan tradisional? Kemudian kompetensi sel mana yang paling krusial bagi siswa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu. Nanti kan kalian lihat beberapa kompetensi sel itu dari 5 itu yang mana sih yang paling penting yang bisa digunakan. Kemudian keseimbangan sel dan bahasa. Bagaimana cara mengintegrasikan sel tanpa mengorbankan pencapaian tujuan linguistik. Selanjutnya ada aktivitas pengembangan empati. Aktivitas belajar bahasa Inggris apa yang paling efektif untuk menumbuhkan empati siswa? Dia sulit di sini adalah bagaimana mengintegrasikannya ya dengan aktivitas biar nyambung. Nah, terakhir ada tantangan sebagai calon guru. Apa hambatan yang mungkin Anda hadapi saat menerapkan SEL di kelas Anda sendiri? Nah, ini pertanyaannya untuk kalian. Kalian harus menjawab ini sebagai calon guru, merefleksikan diri. Kalian harus tanya ke diri kalian sendiri, bukan tanya ke orang lain. Ya, mungkin kalau sekarang kan masih kayak gimana ya bilangnya, teori-teori ini kayak masih ngambang di kepala kalian. Kenapa? Karena kalian belum terjun langsung ke kelas atau terjun atau praktek mengajar. Mungkin nanti kalau kalian sudah mulai mengajar, kalian kan paham, ya. Kalian akan ingat, oh begini-begini caranya, ya. Nah, di sini kesimpulannya, social emotional learning bukan sekadar tambahan pada kurikulum, melainkan pondasi memperkuat seluruh proses pembelajaran bahasa Inggris secara holistik ya. Itu aja ya. Kalau di sini selanjutnya sel dalam bahasa Inggris bukan hanya tentang mengajar bahasa, tetapi tentang membentuk manusia utuh yang siap berkomunikasi dengan dunia. Jadi disiapkan dulu peserta didiknya, baru mereka bisa berkomunikasi. Yang disiapkan kepercayaan diri mereka, ya self awareness, bagaimana mereka memanage diri mereka sendiri. Kalau sudah lengkap semua, kalau mereka semua sudah bisa, baru mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Ya, intinya bagaimana mereka menghandle diri mereka sendiri sebelum mereka berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan turis, orang luar, bukan hanya orang lokal ya, tapi dengan orang luar, seperti turis yang di mana mereka berbeda budaya. Oke. Ya, mumpung saya ingat ya, saya ingin bertanya, how are you feeling today? Gitu. Oke, oh dari tadi Agnes Mone di pin ya. Itu dia pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ini tidak ada hubungannya dengan materi saya, tapi saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian selama hari ini. Mungkin kalau perasaan kalian itu lebih dari satu, boleh. Kenapa? Mungkin kan misalnya paginya sad, sedih, kemudian siangnya mulai bagus moodnya, agak happy gitu. Kemudian malamnya hari ini mungkin lagi kembali stres atau bagaimana ya, mungkin bisa disampaikan. Saya sih cuma perlu 3 orang aja ya. Jadi nggak lama-lama, kita sudah jam 7. Oke, silahkan siapa yang ingin share perasaannya kalian selama sehari ini. Ya, mungkin kalau perasaannya tetap tetap gimana ya istilahnya, tetap tidak berganti-ganti, long lasting lah istilahnya, dari pagi sampai hari ini sampai malam ini bad mood. Nah, itu ada yang seperti itu. Tidak perlu kasih tahu kenapa. Tidak. Saya hanya ingin tahu perasaan kalian. Oke, ya silahkan siapa yang mau. Mungkin bisa ceritakan, bukan ceritakan apa mengapa ya. Mungkin paginya gimana perasaannya, siangnya bagaimana, atau stabil, happy gitu. Oke, yuk siapa yang mau share? Kalau sudah 3 orang, kita tutup kelasnya. Jadi hari ini saya tidak meminta kalian untuk membuat kesimpulan. Saya hanya ingin tahu, how does you feel today? Or uh, what are you feeling today? Apa sih perasaannya? Atau how do you feel? Itu How do you feel day? Ya, ya, silakan. Siapa? bahasa Indonesia, Miss. Boleh. Yang penting jujur dengan perasaan itu aja ya.
It's okay, karena ini kan mata kuliahnya masih mata kuliah umum ya, jadinya tidak mesti bahasa Inggris. Oke, silakan, Sandra, you want to say perasaan? Eh, Hmm? Perasaan saya untuk hari ini ada mungkin kalau paginya bangun itu sudah kayak rutinitas jadi kayak biasa saja begitu tidak ada Hmm. Lalu, semangat diri buat tetap kerja. Terus siangnya stabil aja sih Miss. Perasaannya stabil aja. berarti itu Nggak ya. terlalu senang. Ya, nggak terlalu senang, nggak terlalu capek juga kayak balance aja Miss. Oh, flat. Berarti kalau misalnya sampai seperti itu, berarti kamu sudah self manajemennya bagus ya, karena tidak ada masalah, perasaannya stabil, tidak happy enggak, sedih enggak, galau enggak ya. Mungkin kebetulan ya hari ini luar laki tidak ada masalah. Oke, thank you ya Sandra ya, mungkin tidak ada masalah, lagi sehat, Tapi makan cukup, ada cukup ya. Oke? ada saatnya overthinking Miss. Ah, ya, itu berarti belum bisa. Tapi hari ini tidak overthinking kan, Sandra? Enggak sih Miss. Oke, ya. Jujur aja ya, kalau misalnya overthinking, bilang aja kan, karena saya tidak akan tanya kenapa overthinking. Enggak, saya tidak tanya. Oke, terima kasih, Sandra. Mungkin saya bisa memprediksi, saya bisa menebak ya, kenapa bisa kalian mungkin stres, overthinking gitu. Ya, tapi saya tidak akan bertanya banyak. Silakan selanjutnya siapa? Kita sudah punya satu orang, berarti lagi stabil ya, lagi flat lah istilahnya. Berarti beruntung. Saya Firna, ini oke, ya, silakan. eh, perasaanku hari ini baik karena saya cuma tidur sama makan aja. Ada Seharian. ya. Wah, iya, ya. Beruntung ya saya pingin kayak Firna ya, bisa tidur seharian di rumah. Karena saya tadi dari pagi di kampus, makanya hari ini saya online. Kenapa? Ya, Karena saya memanage emosi saya. Seandainya saya memaksakan diri, misalnya saat lelah, saya takut nanti saya menyakiti perasaan orang lain dengan marah-marah gitu. Makanya, ya udah, biar sama-sama enak ya kita online saja. Oke? Ya, selanjutnya siapa? Belum ada yang heboh ya hari ini ya. saya Miss. Oke, Adelvina, kayaknya heboh deh ini. Perasaan saya hari ini em, eh, sangat-sangat exhausting because there's so much work at my workplace. Apa namanya kayak saking banyaknya pekerjaan dan saya merasa sangat lelah Miss Oh, dari pagi sekarang. berarti lagi sibuk banget hari ini ya, padat pekerjaannya. Jadinya lelah. Oke, saran Miss. saya istirahat. Oke, habis ini ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, oke bisa istirahat. Jangan scrolling-scrolling HP, buka TikTok, langsung tidur ya. Saya juga akan seperti itu. Saya tidak mau lagi buka-buka HP, sosial media, lebih baik saya tidur. Oke. Biar lebih fresh. Jadinya besok pagi good mood. Oke. Kayak tadi Firna kayaknya good mood karena sudah tidur seharian. Oke. Thank you Adelvina. Miss. Ya, sudah 3 orang. Ada lagi mau nambah atau cukup? Cowok mungkin ada. Ya, ada yang mau atau ada yang mau share? Siapa? Perasaannya hari ini gampang ya. Hari ini saya tidak minta kalian buat kesimpulan karena tadi banyak materinya gitu ya. Saya harap sih syukur-syukur kalau kalian paham. Saya aja sampai berkuah tadi ngomongnya. Oke, ada lagi yang mau share perasaannya? How do you feel today? Are you okay? Itu pertanyaan saya. Are you okay? Ya, jangan pretending to be okay. Jangan pura-pura okay. Padahal hatinya nyesek lagi sakit hati gitu ya. Atau aduh, saya lelah, nggak usah bohong. Aduh, saya kuat gitu. Ya, kalau malam sih nggak apa-apa ya. Wajar kalau kerja itu lelah. Nggak mungkin selalu strong. Oke, ya. Ya, saya tunggu sebentar. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya,
Saya harap semuanya oke, sehat, sehatnya tidak hanya fisik tapi mentalnya juga. Karena kalau sudah semua sehat, berbagai penyakit itu tidak akan ada ya. Maksudnya tidak akan sakit-sakit, tidak ada ya. Penyakit itu tidak akan datang ke diri kalian. Kemudian kalian tidak stres karena mentalnya sehat, tuh ya. Kalau mentalnya sehat, kalian bisa berpikir dengan jernih, bisa bekerja dengan baik, ya. Intinya kalian bahagia. Kalau sehat pasti bahagia. Setelah bahagia, rezekinya pasti ngalir. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, saya stop recording hari ini ya. Thank you sudah join kelas saya. Semoga apa yang saya berikan hari ini itu bermanfaat, terutama untuk kehidupan kalian. Oke, tetap positif. Terima, Bye-bye. terima kasih, Miss.